Guru abad 21 perlu bertindak akademis dan mampu mengambil keputusan-keputusan pedagogis saat melaksanakan tugas utama. Kemampuan guru ini harus terus dipelihara dan berkembang secara kumulatif, memanfaatkan pengalaman sebelumnya. Salah satu kemampuan dan tantangan guru abad 21 yang penting adalah kemampuan beradaptasi, memahami disiplin ilmu dari berbagai konteks, dan peka terhadap perkembangan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Guru harus memiliki daya inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam memformulasikan, mengkonstruksi, menyusun, memodifikasi, dan menyajikan informasi agar mudah dipahami sebagai suatu pengetahuan. Saya, Leontius Aldona Simanungkalit, mahasiswa PPG 2022, kategori 1 gelombang 2 Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, menyampaikan selamat datang di SMA Santo Thomas I Medan. Saya siap melakukan pembelajaran inovatif untuk aksi pertama pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Ya, senang sekali rasanya Pak Leon bisa bertemu dengan anak sekalian hari ini dalam keadaan sehat. Jadi ya, salam biologi. Biologi hidup, biologi menyenangkan, biologi tiap hari, biologi luar biasa. Ya, terima kasih atas semangatnya. Ayah tampak sekalian, anak-anak sekalian hari ini pasti siap untuk belajar biologi bersama Pak Leon, karena belajar biologi itu sangat menyenangkan. Ya, sebagai makhluk yang beriman, ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapak percayakan yang membawakan doa adalah Cecil. Silakan Cecil. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama berdoa. Dengan rasa menang berikut segala Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih satu anak yang telah sempurna, sempurnakan dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih Cecil untuk doanya. Semoga hari ini, sepanjang hari ini kita dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan orang tua kita di luar, ya, dalam keadaan sehat dan tentunya punya rezeki yang sebagai generasi penerus bangsa, ya, anak-anak sekalian, sudah layak dan sepantasnya kita mencintai negeri kita ini, ya. Kita menyanyikan satu lagu wajib nasional untuk hari ini dipandu oleh Jesslyn. Ya, silakan Jesslyn. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan satu lagu wajib nasional, yaitu Halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periang. Sudah memandu pertemuan hari ini dengan lagu wajib nasional yaitu Halo Bandung. Sekarang Bapak mau mengambil absen, tapi sepertinya Pak Leon lihat tidak ada yang absen hari ini. Hanya saja minggu lalu pertemuan terakhir Hans minggu lalu sakit, ya. Ya, hari ini sudah sehat. Ya, semoga Hans bisa menjaga pola makan, ya, supaya. Oke anak-anak, minggu lalu ada yang ingat materi kita apa sebelum saya masuk? Ayo, Keira. Jadi minggu lalu itu Pak, kita membahas tentang ciri dan struktur budaya jamur dan terus dari jamur. Oke, terima kasih Keira, dia masih mengingat materi kita minggu lalu. Tepuk tangan buat Keira. Masih ada atau siapa yang masih ingat ciri-ciri daripada jamur? Ayo. Oke, lihat dia. Ciri-ciri dari jamur yang pertama itu habitatnya di tempat lembab, yang kedua insisannya terbuat dari sel puting, dan yang ketiga itu dia eukariotik. Oke, beri tepuk tangan buat jawaban. Jadi bisa mengingatnya. Kalau minggu lalu terkait dengan ciri maupun struktur daripada jamur, hari ini kita lanjutkan materinya, yakni tentang klasifikasi jamur. Namun sebelumnya di sini akan Bapak berikan semacam permasalahan, ya.
nanti kira-kira bagaimana pengklasifikasiannya. Namun sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah dengan menyimak video klasifikasi jamur, ya, nanti anak didik mampu menguraikan kembali atau mengumpulkan dasar daripada klasifikasi jamur. Ya, coba perhatikan jenis jamur berikut. Ada yang kenal jamur apa ini? Tidak kenal. Kalau jamur yang begini, ayo, tidak kenal? Ya, apakah ukuran tubuh jamur semua dapat dilihat secara langsung? Jawabannya tadi tidak. Kenapa? Oke. Suka makan tempe? Tahu nggak tempe itu produk olahan dari jamur? Di sini yang ada nampak putih-putih, ya, seperti kapas halus. Ini yang saya sebut minggu lalu adalah miselium, ya, kumpulan dari berbagai jenis hifa. Nah, di mana tempe ini merupakan produk makanan hasil fermentasi dari jamur, yaitu Rhizopus oryzae. Simak dulu spesies pada Korea sangat banyak ditemukan dulu. Akan tetapi berapa sih jumlah yang sebenarnya? Kemudian apa dasar klasifikasi daripada jamur tersebut? Sebelum Bapak jelaskan, boleh kamu simak cuplikan video berikut ini. Jamur banyak ditemukan pada musim penghujan pada kayu lapuk, serat-serat pun menjadi parasit pada tumbuhan. Dan di sisi ekologi, jamur di dalam hutan berperan sebagai dekomposer bersama dengan bakteri dan beberapa spesies protozoa, sehingga banyak membantu proses dekomposisi bahan organik untuk mempercepat siklus materi yang ada di ekosistem hutan. Demikian tadi, ya, perkenalan untuk klasifikasi jamur. Dan kita melanjutkan materi kita. Nanti saya akan bagikan LKPD-nya, di mana anak-anak mengerjakannya secara berkelompok seperti biasa. Tetapi sebelum kelompok, ada yang bisa memberi kesimpulan terkait video tadi? Atau ada yang bisa memberikan pertanyaan terkait video tadi? Tadi berdasarkan video yang sudah Bapak berikan, klasifikasi virus itu ada berdasarkan reproduksinya, seperti Zitomycota, Ascomycota. Oke, terima kasih Tera menyimak dengan baik. Berikan tepuk tangan untuk Tera. Ada lagi? Oke, Renfe, ya. Jadi yang saya dapat ringkas dari video tersebut adalah jamur terdapat di musim penghujan, lebih tepatnya di perkebunan maupun perhutanan, entah itu jamur yang bisa dimakan maupun jamur yang beracun. Nah, contoh-contoh jamur yang dapat dimakan itu seperti Baik, di sini Bapak bagian KPD-nya untuk dikerjakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, yang lain sudah ambil tempat duduk yang aman supaya diskusinya berjalan dengan baik. Apa yang mau dilakukan saat diskusi kelompok? Yaitu mengklasifikasikan jamur, tapi sebelumnya kalian membuat dulu terkait peta konsepnya. Oke, bisa dibuka bukunya halaman, ya, halaman 219. Silakan dikerjakan di kertas yang Bapak kasih. Bapak kasih ada kertas HPS 2 lembar per kelompok. Dibuat dia peta konsepnya. Diskusi kelompok kurang lebih 1 jam pelajaran. Ya, baik anak-anak lihat di sini untuk bentuk penilaian. Nanti penilaiannya Bapak buat ada 3 pembagian ke nilai. Ada nilai pengetahuan, nanti Bapak adakan kuis di pertemuan terakhir. Lalu untuk keterampilanmu bagaimana kamu berdiskusi kelompok bersama teman-temannya. Ya, tidak saling mendominasi atau harus bisa mengendalikan diri, kerjasama, ya, dan jujur tentunya. Dan bagaimana kamu nanti itu mempresentasikan di depan dari bahasa yang kamu gunakan, ya, kemudian pengusahaan materi, ya, dan yang terakhir sikap. Selama kalian berdiskusi, Bapak akan lihat sikapnya tertib atau tidak, apakah mengganggu teman atau hanya satu orang yang mengerjakan. Jadi penilaian kelompok hari ini kita ada 3 kali atau 3 ranah penilaian.